rumah kami ini bermasalah. Dalam arti kata orang tua saya dulu pernah menggadaikan kepada pihak B. Nah, pihak A ini dari orang tua saya. Pihak B ini mengeluarkan dana sebesar 100 juta untuk peminjaman modal. Jadi 100 juta itu berbunga. Dengan berbunga. Dan kemudian kami diarahkan ke notaris. Dia bilang katanya untuk pengikatan jual beli sementara dan suatu waktu bisa diambil kembali. Itu perjanjian dari orang tua saya. Tetapi ibu saya tidak menyetujuinya karena dikarenakan ibu saya tidak menyetujuinya akan terjadi jual beli dan sepihak seperti itu. Orang tua saya tidak menyetujui yang perempuan. Tapi karena dengan kepepetnya kami, dengan keadaan ekonomi kami akhirnya orang tua saya, ayah saya akhirnya berjanji dengan sepupunya itu ya, mengeluarkan dana itu dan berjanji akan diambil lagi seperti itu dengan bunga kesepakatan. 4 tahun kemudian, berapa tahun kemudian orang tua saya meninggal yang laki-laki dan masih sisa orang tua saya yang perempuan. 4 tahun kemudian orang tua saya perempuan menyuruh anaknya yang diberi usaha sama dia untuk menebus dengan kesepakatan. Akhirnya kami sepakat dengan harga 200 juta plus utang orang tua saya berbisnis di tempat lain dengan nilai bagi 2, akhirnya keluar angka 50 juta. Itu versi dari kakak saya. Dan orang tua saya yang perempuan kan tidak mengetahui karena dia ibu rumah tangga. Singkat cerita 2001 kita menganggap rumah sudah kembali, tetapi kita tidak mengetahui surat itu. Surat itu dipegang sama kakak saya bernama Kusumawati. Dan sesudah itu kita dudukin itu rumah, kita tidak pernah pindah dari situ semenjak kita membeli. Nah, singkat cerita Kusumawati ini sepertinya menggadaikan lagi kepada om saya. Dan sekarang setelah ada titik terang, rupanya rumah ini sudah mau dijualkan kepada orang lain dan datanglah pembeli. Mereka membawa pembeli dan saya cegah, kenapa ini? Rupanya surat rumah sudah berubah nama dia seperti itu. Dan kami tidak pernah melihat surat rumah ayah saya itu bentuknya seperti apa karena pada saat itu umur saya masih muda dan tidak tahu apa-apa. Dan setelah dalam perjalanan singkat waktu saya mengetahui kenapa bisa dirubah, kenapa saya tidak bertanda tangan di situ, kenapa sedangkan saya ahli waris anak dari yang punya sertifikat rumah itu gitu. Kenapa kita tidak dilibatkan seperti itu? Pertanyaan kami gini, Bu. Saat ibu itu surat berpindah ke tangan saudara Lisnawati tadi ya? Usmawati ya? Oh, ini pengambilan surat Kusumawati oleh saudari Kusumawati. Apakah waktu itu masih atas namanya orang tua ibu? Kami tidak pernah tahu surat itu. Hanya yang tahu Kusumawati. Karena saya kan tidak ada di sini, kami ada di luar kota. Kusumawati sebagai apanya ibu nih? Kakak saya nomor 3. Kakaknya ibu nomor 3? Iya. Oh, kakak kandung? Kakak kandung. Ibu yang masih ada tak pernah memberikan secari kertas untuk puasa menjual atau tidak pernah. Kalau boleh tahu ibu berapa bersaudara? Kami semua 8 saudara dan 1 sudah meninggal, sisa 7. Terus di antara yang saudara yang lain itu apakah dia sepakat dengan siapa tadi namanya? Kusumawati. Sumawati apa dengan ibu? Ada satu orang yang membelot, dia malah pro ke pihak yang punya surat rumah sekarang. Jadi saya tidak bisa membuat surat keterangan ahli waris. Artinya kan gini Bu, artinya kan ini ada sisa 5 saudara. Bukan. Yang 7. Kan tadi 7 yang membelot 1, ada 6. Ada 6 yang masih pro ke ibu. Artinya kan itu menjadi landasan bahwa ini secara hukum waris kan belum sah untuk rumah itu menjadi milik saudara Kusumawati. Iya memang. Ya kan, artinya kan sini ada pelanggaran pemalsuan data ya kan, tanpa persetujuan daripada saudara yang lain. Terus ini kan sudah terjadilah polemik ini. Terus apa sih yang menjadi tuntutan ibu ke depannya terkait dengan kasus ini? Begini loh, kalau dari kinarunut awal ayah saya menggadaikan surat rumah, perkara 2001 itu sudah selesai. Kalau dia misalnya menuntut itu balik lagi ke cerita awal, ya saya pikir
Buat apa dia menerima uang di tahun 2001? Uang dari Kesumawati. Mendingan biarkanlah siapa yang akan menebus dengan urusan masing-masing. Kalau sepertinya Kesumawati memonopoli seperti itu, ya saya sebagai ahli waris juga merasa dirugikan. Gitu loh. Ini masih karena masih begini. Orang tua saya yang perempuan masih hidup. Dia layak dan dia pantas tinggal di rumah dia sendiri gitu. Karena masalahnya dia ahli waris dari ayah saya seperti itu. Dan dia umurnya sudah senja seperti ini, dengan dihalkan seperti ini. Saya keberatan dan saya tidak terima karena apa? Orang tua saya tidak sehat keadaannya. Baik. Saya mohon bagaimana supaya kami bisa kembali itu surat. Jadi ada pembicaraan dari Kesumawati kepada saudara Sutrisno, itu kakak saya yang nomor 5 kemarin. Mama saya bilang sama Sutrisno, tolong Kesumawati datang ke Jakarta untuk urus ini, jangan usik saya sudah tidak sehat. Sutrisno telepon saya tadi pagi, dia bilang versi dari Kesumawati bahwa dia sudah menelpon seorang yang memberi uang ini dengan angka, kan dia pinjam dia hanya 250 juta, dan sudah bilang bagaimana kalau ditebus 500 juta. Dia bilang tidak bisa lagi, sudah terlambat. Apakah di Indonesia tidak ada hukum? Apakah dia pakai hukum rimba? Dan apakah orang yang sudah merasa memiliki sertifikat surat itu menurut versi dia sah, apakah bisa mengusir kami dengan cara seperti hutan rimba yang tidak ada hukum di Indonesia ini? Bagaimana? Saya minta keadilan di sini. Saya sebagai ahli waris, saya merasa saya tidak terima dengan cara seperti ini. Terkecuali memang jual beli sah, jual beli dengan kesepakatan itu baru saya akuin boleh dia memiliki rumah saya. Dengan detik ini saya tidak terima dengan hal seperti ini. Dan dengan terjadinya dia membawa massa sebanyak itu, menjadikan rumah saya dijadikan tontonan dan dijadikan anarkis di rumah saya, dan saya dijadikan sebagai orang yang apa istilahnya tuh seperti orang yang saya mencuri harta orang. Saya dizolimi di situ, saya divideokan, saya dibuat viral, disengajakan saya mau dijatuhkan di mata orang-orang, dan itu akan disebarkan. Itu semua sudah saya dapatkan dari video-video yang mereka sebarkan seperti itu. Dan saya dikeroyok, saya dipukul, saya tidak terima, dan saya melapor ke Polres 702 ini. Ini buktinya. Saya minta proses. Ini negara hukum, tidak semena-mena seperti itu. Terkecuali dia mempunyai surat dari pengadilan. Saya disuruh keluar dari situ dan dipaksa berkali-kali, dan saya mempunyai video bukti bahwa saya ditekan, kami diintimidasi oleh mereka. Apakah seorang yang punya bisnis penggandaan uang bisa mengeluarkan seseorang yang pemilik sah ahli waris itu bisa keluar dengan cuma-cuma? Saya rasa buat apa hukum Indonesia dibuat? Itu saja. Saya ada pertanyaan juga, Bu. Apakah Ibu sudah komunikasi dengan saudara Ibu yang masih pro dengan Ibu, yaitu yang nomor orang tadi? Ya, saya komunikasi antara kakak saya dengan laki-laki. Dia bilang kalau kamu dianiaya, kamu silakan melapor, dan untuk masalah rumah ini ya sudah, kita pasang pelang. Barang siapa masuk ke rumah tanpa izin, kita akan dipidanakan. Karena tidak semena-mena membuka pintu dan mencuri kunci pintu rumah kami. Sekarang kami tidak bisa masuk, digembok pagernya gitu. Akhirnya kami membuka pintu sebelah kiri itu dengan fasilitas seadanya bisa masuk, dan kami tidak bisa mengunci pintu rumah kayu kami harus membeli kunci baru. Baik. Jin, kalau posisi sekarang rumah tersebut yang menempati siapa? Ibu saya sudah tua, hampir 80, dia kondisinya tidak sehat. Dia tidak, saya benar-benar shock lah, kira-kira seperti itu. Terakhir, Bu, sebagai close, apa sih harapan Ibu dengan adanya kasus ini, Bu? Kasus ini. Iya. Saya berharap seorang mafia tanah dengan cara seperti itu, dan saksi banyak yang sudah pernah kejadian seperti kami ini. Saya menginginkan keadilan dalam arti kata janganlah seperti ini, seperti mengusir seorang sampah seperti itu. Kalau kan kita ada etikat baik untuk membayar pokoknya saja, misalkan dengan tidak ada bunga, karena kan itu berat. Kalau dengan 10 juta 1 bulan, bisnis apa saya tanya sekarang?
Baik, baik Bu, terima kasih atas statementnya. Semoga masalah ini cepat selesai ya, Bu.